Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dengan hormat, kami menyambut Bu Julisar selaku dosen pengampu mata kuliah TSI ini dan hadirin yang berbahagia. Era digital saat ini ditandai dengan ledakan data yang luar biasa yang dikenal sebagai Big Data. Fenomena ini menghadirkan peluang dan tantangan yang unik bagi organisasi dalam mengolah dan memanfaatkan data untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem informasi. Presentasi kami berjudul Big Data dan Analitik, mengoptimalkan sistem informasi di era digital, bertujuan untuk mengupas lebih dalam tentang definisi konsep dasar Big Data, sistem informasinya di bidang digital, hubungan Big Data, analitik, dan sistem informasi, kemudian implementasi, manfaat, serta tantangan dari Big Data tersebut. Dan yang terakhir, kami akan membahas tentang masa depan Big Data dan analitik ini. Kami yakin bahwa Big Data dan analitik merupakan kunci untuk mengoptimalkan sistem informasi di era digital. Melalui presentasi kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang Big Data dan bagaimana penerapannya dalam memberikan manfaat yang signifikan bagi organisasi. Sebelum masuk ke materi kami, hendaklah saya akan memberikan satu buah pantun. Bila gajah makan tomat, makannya tidak pakai kartis. Kelompok 6 siap presentasi tentang Big Data dan analisis. Nah, demikian anggota kelompok dari kelompok 6 itu diantaranya ada saya sendiri, Riyandi Dianova. Saya Sarah Angeline dengan NIM 2022-670. Saya Dewi Calisana Komala dengan NIM 2022-686. Saya Elizabeth dengan NIM 2022-6125. Saya dengan Nadine dengan NIM 2022-6132. Deborah Andia NIM 2022-6218. Nah, berikut adalah outline atau garis besar dari presentasi kami hari ini. Di antaranya itu ada pertamanya bagian dari bab 1, pendahuluan. Kemudian kita akan lanjutkan ke landasan teorinya. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan. Serta terakhir kita masuki dalam penutup. Nah, sekarang kita akan masuk ke pendahuluan yang akan dimulai oleh teman saya, Nadine. Baik, yang pertama itu ada 1.1 mengenai latar belakang. Data telah menjadi salah satu aset paling berharga bagi perusahaan di berbagai industri di era digital saat ini. Data yang sangat besar dihasilkan oleh setiap interaksi digital, baik melalui aplikasi mobile, transaksi e-commerce, media sosial, atau sensor Internet of Things atau WOT. Fenomena ini disebut Big Data dan mengacu pada kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang tidak dapat dikelola oleh alat penyampaian data tradisional. Big Data memiliki karakteristik seperti volume, velocity, variansi, veracity, dan value yang sering disebut sebagai 5V. Kebutuhan akan analisis data meningkatkan seiring dengan volumenya. Data analitik, khususnya analitik Big Data, sangat penting untuk membantu organisasi memahami data mereka dan mengubahnya menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Berbagai teknik seperti analisis deskriptif, prediktif, dan preskriptif memungkinkan organisasi untuk menemukan tren, membuat prediksi,
dan mengoptimalkan proses pengambilan keputusan mereka. Keberhasilan organisasi dalam memanfaatkan big data bergantung pada sistem informasi yang baik. Sistem informasi yang baik tidak hanya dapat mengumpulkan dan menyimpan data, tetapi mereka juga memproses, menganalisis, dan menampilkan data dalam bentuk yang dapat diakses oleh pengambilan keputusan. Oleh karena itu, optimalisasi sistem informasi melalui penerapan big data dan analitik merupakan langkah strategis yang dapat meningkatkan efisien operasional, inovasi, dan produktivitas organisasi. Namun, penerapan big data dan analitik dalam sistem informasi penuh dengan tantangan. Beberapa masalah utama termasuk kualitas data, integrasi data dari berbagai sumber, keamanan dan privasi data, dan kebutuhan akan infrastruktur teknologi yang kuat. Keberhasilan juga bergantung pada kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola dan menganalisis big data. Berbagai industri telah menunjukkan bagaimana big data dan analitik dapat bermanfaat, seperti industri kesehatan, menggunakan analitik untuk meningkatkan diagnosis dan perawatan pasien. Industri keuangan menemukan penipuan dan pengelolaan risiko, dan industri retail membantu memahami perilaku konsumen dan mengoptimalkan rantai pasokan. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mempelajari peran besar data dan analitik dalam mengoptimalkan sistem informasi di era digital. Tulisan ini akan membahas definisi, karakteristik, dan teknik analitik yang digunakan, serta studi kasus dari berbagai industri yang telah menggunakan big data dan analitik dengan sukses. Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah dan solusi yang muncul saat penerapan big data dan analitik. Makalah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam bidang teknologi informasi, khususnya dalam hal pemahaman tentang bagaimana big data dan analitik dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja dan inovasi organisasi melalui sistem informasi. Oleh karena itu, makalah akan bermanfaat bagi pelajar dan peneliti, serta bagi praktisi yang berusaha menerapkan big data dan analitik dalam organisasi mereka. Karena era digital menawarkan banyak peluang bagi organisasi yang memiliki kemampuan untuk memanfaatkan data secara efektif, optimalisasi dalam sistem informasi melalui penerapan big data dan analitik menjadi kebutuhan yang mendesak. Dengan pemahaman yang mendalam dan penerapan yang tepat, big data dan analitik dapat menjadi pendorong utama transformasi digital yang sukses, memberikan nilai tambah yang nyata bagi organisasi, dan membantu mereka tetap kompetitif. Semoga makalah ini menjadi referensi yang bermanfaat dan memberikan wawasan baru tentang pentingnya big data dan analitik dalam sistem informasi di era digital. Penulis juga berharap lebih banyak makalah dan inovasi di bidang ini, serta praktik terbaik yang digunakan untuk memanfaatkan kekuatan data dan kemajuan bersama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sharon. Baik, selanjutnya yaitu mengenai rumusan masalah. Jadi, rumusan masalah ini yang pertama ada bagaimana karakteristik utama dari big data yang terdiri dari 5V, yaitu volume, velocity, variety, veracity, dan value. Nah, juga bagaimana mempengaruhi pengelolaan dan analisis data dalam sistem informasi modern. Dan yang kedua, bagaimana penerapan big data dan analitik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem informasi dalam berbagai sektor industri. Dan yang terakhir, apa saja tantangan utama yang dihadapi organisasi dalam mengintegrasikan big data dan analitik ke dalam sistem informasi mereka. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya adalah 1.3 tujuan penulisan. Tujuan penulisan itu yang pertama ada untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang karakteristik untuk big data, yaitu volume, velocity, variety, veracity, dan value, serta bagaimana karakteristik ini mempengaruhi pengelolaan dan analisis data dalam sistem informasi. Dan yang kedua itu ada untuk mengeksplorasi bagaimana penerapan big data dan analitik dapat meningkatkan efisiensi
dan efektivitas sistem informasi di berbagai sektor industri. Studi kasus dari sektor-sektor yang telah berhasil mengimplementasikan teknologi ini akan dianalisis untuk memahami dampak konkret terhadap operasional dan pengambilan keputusan. Selanjutnya yang terakhir ada untuk mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh organisasi dalam mengintegrasikan big data dan analitik ke dalam sistem informasi mereka. Makalah ini juga akan menawarkan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, seperti integrasi data, kualitas data, serta isu keamanan dan privasi. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya 1.4 manfaat penulisan. Yang pertama, pembaca akan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang konsep, fitur, dan metode big data dan analitik dalam makalah ini. Mereka juga akan mengetahui bagaimana analitik dan big data dapat digunakan untuk manajemen dan pemanfaatan data yang efektif. Kedua, setelah mengidentifikasi masalah utama dalam integrasi big data, analitik dan solusi yang disarankan akan membantu organisasi mengatasi tantangan yang mungkin mereka hadapi. Ini termasuk masalah kualitas data, keamanan, dan privasi. Yang ketiga, makalah ini akan mendorong perusahaan untuk menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan kualitas data untuk memastikan hasil analitik yang akurat dan dapat diandalkan. Penekanan pada kualitas data akan membantu pembaca memahami dampak penting dari kualitas data terhadap hasil analisis dan pengambilan keputusan. Yang keempat, pembaca akan lebih memahami pentingnya transformasi digital dan bagaimana big data dan analitik dapat menjadi pendorong utama dalam proses tersebut. Makalah ini juga akan mendorong bisnis untuk lebih proaktif menggunakan teknologi digital untuk tetap kompetitif di era modern. Diharapkan dapat membantu organisasi memahami bagaimana penggunaan big data dan analitik terhadap sistem informasi dan meningkatkan efisiensi operasional dan efektif pengambilan keputusan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, landasan teori yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk yang 2.1 itu adalah definisi dan konsep data dasar Big Data. Big Data adalah aset informasi bervolume tinggi, berkecepatan tinggi, dan beragam yang memerlukan bentuk pemrosesan baru untuk meningkatkan pengambilan keputusan, menghasilkan wawasan, dan mengoptimalkan proses bisnis. Big Data memiliki 5 karakteristik berbeda, yaitu ada volume, velocity, variancy, veracity, dan value. Karakteristik ini tidak hanya membantu menguraikan data besar, tetapi juga memberikan kita gambaran tentang cara menangani data yang sangat besar dan terfragmentasi dengan kecepatan yang dapat dikontrol dalam jangka waktu yang dapat diterima. Yang pertama itu ada volume. Fitur yang menonjol dari kumpulan data apapun adalah ukuran. Volume mengacu pada ukuran data yang dihasilkan dan disimpan dalam big data, dan kita berbicara tentang ukuran data dalam skala dari petabyte hingga exectable. Penggunaan teknologi pemrosesan canggih diperlukan untuk menyelesaikan data dalam jumlah besar, jauh lebih bertenaga daripada CPU laptop atau desktop biasa. Sebagai contoh, kumpulan data volume besar adalah Instagram dan Twitter. Orang-orang menghabiskan banyak waktu untuk menyukai postingan, bermain game, memposting gambar, dan berkomentar. Dengan data yang terus berkembang ini, terdapat potensi besar untuk menganalisis, menemukan pola, dan yang sebagainya. Yang kedua ada velocity. Kecepatan aliran data ke suatu organisasi sangat penting karena mempercepat umpan balik antara bisnis, pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis. Contohnya seperti penggunaan internet dan teknologi seluler memungkinkan pengecer online untuk mengumpulkan informasi tentang setiap interaksi dan klik pelanggan serta jumlah penjualan akhir.
Perusahaan juga dapat mendapatkan keunggulan kompetitif dengan cepat menggunakan informasi tersebut dengan menyarankan pembelian tambahan. Yang ketiga itu ada referensi. Format data tradisional cenderung terstruktur dan dijelaskan secara relatif baik dan berubah secara perlahan. Data tradisional mencakup data pasar keuangan, transaksi tempat penjualan, dan lainnya. Sebaliknya, format big data berubah dengan cepat. Hal ini mencakup citra satelit, aliran audio siaran, file musik digital, konten halaman web, pindaian dokumen pemerintah, dan komentar yang diposting di jejaring sosial. Yang keempat ada veracity. Kebenaran mengacu pada kualitas dan kepercayaan data. Jika data besar tidak dapat dipercaya dan tidak dapat diandalkan, maka nilainya tidak perlu dipertanyakan lagi. Terutama berlaku ketika bekerja dengan data yang terbarui secara real-time. Akibatnya keaslian data memerlukan pengujian dan keseimbangan di setiap tahap proses pengumpulan dan pemrosesan data besar. Dan yang terakhir ada value, di mana salah satu masalah penting lainnya harus dipertimbangkan adalah nilai. Jumlah data yang penting bukan hanya jumlah yang disimpan atau diproses, ini juga merupakan data yang berharga dan dapat diandalkan, serta data yang perlu diproses, disimpan, dan dievaluasi untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut. Teknologi yang mendukung big data meliputi berbagai teknologi open source dan komersial yang memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, analisis data besar secara efektif. Di sini ada teknologi yang populer dalam ekosistem big data. Yang pertama itu ada Apache Hadoop. Apache Hadoop ini adalah framework yang memungkinkan pemrosesan dan penyimpanan data besar di banyak klaster komputer dengan model pemrograman sederhana. Hadoop berasal dari teknologi Google seperti Google File System dan Google MapReduce. Yang kedua itu ada NoSQL Database. Ini dikembangkan karena kekurangan database relasional yang berada di lingkungan komputasi lebih modern. Teknologi ini lebih cepat, mudah, dan lebih murah, serta didesain untuk memanfaatkan keunggulan arsitektur berbasis cloud yang sudah tersedia. Yang ketiga itu ada cloud system, di mana pengembangan database lebih kuat dan perangkat penyimpanan yang lebih besar, namun tetap lebih terjangkau bagi masyarakat, membantu dalam pengelolaan dan analisis data besar. Yang keempat ada machine learning dan deep learning. Algoritma analisis data yang lebih canggih dengan kehadiran machine learning ini membantu dalam menganalisis data besar dan mengekstrak wawasan yang lebih mendalam. Dan yang terakhir ada open source teknologi. Banyak perusahaan besar memberikan teknologi big data yang mereka buat dan digunakan ke komunitas open source yang menjadi salah satu pendorong utama perkembangan big data. Organisasi dapat menggunakan teknologi ini untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan menggunakan teknologi-teknologi ini, organisasi dapat lebih efektif dalam mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan data besar untuk meningkatkan keputusan bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai 2.2, yaitu sistem informasi di era digital. Nah, sistem informasi itu adalah suatu rangkaian prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menganalisis jumlah data yang besar yang memungkinkan untuk menemukan wawasan dan tren yang berharga. Nah, dengan adanya sistem informasi yang efisien ini, sebuah organisasi itu dapat mengelola data dengan lebih baik, membuat keputusan yang lebih tepat, dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Nah, selain itu, sistem informasi memungkinkan bisnis untuk meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Oleh karena itu, integrasi yang baik dari sistem informasi dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Nah, di beberapa dekade belakangan, itu istilah sistem informasi itu bukan lagi hal yang asing. Hampir setiap aspek kehidupan memanfaatkan teknologi ini untuk bisa survive di era digital. Nah, terlebih lagi secara fungsi, sistem informasi itu merupakan suatu sistem yang mengkombinasikan aktivitas manusia dan penggunaan teknologi.
Nah, hubungan tersebut itu memanfaatkan beberapa hal seperti data, informasi, dan algoritma. Nah, dari sistem informasi itu terciptalah teknologi-teknologi baru untuk memudahkan kehidupan manusia. Nah, salah satu contoh nyata sinergi sistem informasi dengan manusia itu adalah alat pencari Google. Nah, peran sistem informasi dalam era digital itu sangatlah penting dalam dunia yang terus berkembang dan berubah dengan cepat. Perusahaan yang mampu mengadaptasi teknologi informasi dengan baik akan memiliki keunggulan kompetitif yang besar. Sistem informasi itu memungkinkan perusahaan untuk mengikuti perkembangan teknologi, mengoptimalkan proses bisnis, dan memberikan layanan yang lebih baik lagi kepada pelanggan. Nah, dengan demikian, sistem informasi adalah komponen kunci dalam mengelola informasi dan proses bisnis sebuah organisasi. Nah, dengan memahami konsep dan manfaat sistem informasi, perusahaan itu dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan kinerja, dan mencapai tujuan bisnis dengan lebih baik. Nah, oleh karena itu, investasi dalam pengembangan dan implementasi sistem informasi itu merupakan langkah yang strategis bagi pertumbuhan dan kesuksesan sebuah perusahaan. Next. Next. Next lagi. Oke, jadi di sini ada peran dan fungsi sistem informasi dalam organisasi, yaitu yang pertama ada meningkatkan akurasi data. Jadi, data yang akurat sangat dibutuhkan dalam sebuah bisnis karena akan berhubungan dengan keputusan strategis. Dan yang kedua, mempermudah koordinasi. Nah, dari data informasi yang dihasilkan, itu dapat digunakan oleh departemen atau divisi lain yang membutuhkan. Pertukaran informasi yang tepat antar departemen atau divisi lain, itu dapat mampu membentuk hubungan yang sehat dalam sebuah organisasi. Nah, tidak hanya itu, sistem informasi juga membantu pihak manajemen dalam pendelegasian tugas kepada pihak lain secara mudah. Nah, koordinasi antar departemen juga dapat dilakukan secara cepat tanpa harus bertatap muka. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas SDM. Jadi, ketika data informasi telah tersedia secara akurat dan cepat, tentu hal ini tuh berpengaruh pada kinerja sumber daya manusia. Nah, mau tidak mau sumber daya manusia yang menggunakan sistem ini itu harus menyesuaikan sistem kerjanya, mengikuti dari perkembangan teknologi. Nah, dengan sumber daya yang berkualitas, tentu saja akan berpengaruh pada proses perkembangan bisnis yang di masa mendatang. Nah, yang terakhir itu ada menekan biaya operasional. Nah, ketika sistem informasi manajemen itu telah bekerja dalam bisnis, nah kesalahan yang terjadi akibat human error itu dapat diminimalisir. Dengan minimnya kesalahan yang terjadi, membuat produktivitas kerja SDM yang ada itu menjadi meningkat. Nah, secara bersamaan, kondisi ini tuh membuat biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan menjadi berkurang. Next. Nah, selanjutnya itu ada mengenai 2.3, yaitu hubungan big data, analitik, dan sistem informasi. Nah, dalam era digital ini, big data menjadi semakin penting dalam mengambil keputusan bisnis yang baik. Nah, namun data yang besar itu dapat menjadi bahan yang tidak berguna jika tidak diolah dan diintegrasikan yang benar. Nah, oleh karena itu, menemukan cara integrasi big data yang tepat itu menjadi sangat penting. Nah, integrasi big data itu membantu mengatasi masalah kecacatan data dan kesalahan pemrosesan yang dapat mempengaruhi keputusan bisnis. Nah, dengan integrasi yang benar, kita itu dapat mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan memastikan keakuratan data dalam memperoleh wawasan yang lebih baik. Nah, integrasi big data itu juga memungkinkan tim bisnis untuk menganalisis data dengan cara yang lebih sistematis dan efisien, yang dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik dan akurat. Next. Jadi,
Salah satu pendekatan yang tepat dalam integrasi big data itu adalah dengan dapat menggunakan teknologi analitik canggih itu seperti machine learning dan artificial intelligence. Nah, teknologi ini itu dapat membantu bisnis dan organisasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara otomatis, sehingga menghasilkan wawasan yang lebih cepat dan akurat. Nah, machine learning dan AI ini tuh juga dapat membantu bisnis dan organisasi untuk mengidentifikasi pola dan tren yang tidak terlihat sebelumnya. Nah, pendekatan yang tepat dalam integrasi big data itu juga melibatkan keahlian dan keterampilan orang-orang yang pemproses data. Nah, hal ini tuh meliputi kemampuan untuk memahami dan mengelola data, memahami tren pasar, dan menerapkan teknologi analitik yang tepat. Nah, seorang profesional itu yang terlatih dalam integrasi big data itu dapat membantu bisnis dan organisasi untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih cerdas dan strategis. Next. Berikut ini ada hal yang harus kita perhatikan dalam memilih pendekatan integrasi big data. Ada dua, yaitu yang pertama volume dan kecepatan data. Jadi data itu menjadi salah satu aset terpenting yang dimiliki oleh perusahaan dan organisasi di seluruh dunia. Nah, semakin besar suatu organisasi, pasti semakin banyak juga data yang harus mereka kelola dan analisis untuk mengambil keputusan bisnis yang tepat. Nah, namun semakin banyaknya data yang harus diproses, pasti akan juga semakin sulit untuk menganalisis data tersebut secara manual. Nah, jadi saat inilah big data itu hadir sebagai solusi. Nah, dalam pendekatan integrasi big data, perusahaan itu menggabungkan data dari berbagai sumber menjadi satu tempat. Data yang telah terkumpul akan diproses dan dianalisis menggunakan algoritma dan teknologi yang tepat. Nah, dengan cara ini, perusahaan itu dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat dan efisien. Nah, selanjutnya tentang kecepatan data. Jadi, dalam dunia bisnis saat ini, kecepatan itu sangat penting. Semakin cepat informasi didapatkan, semakin cepat pula keputusan bisnis yang dapat diambil. Karena itu, pendekatan integrasi big data dalam hal kecepatan data itu sangat diperlukan. Nah, jadi salah satu metode yang digunakan untuk mempercepat pengolahan data itu adalah dengan data streaming. Nah, dalam data streaming itu data diambil dan diproses secara real time sehingga informasi dapat diperbarui secara cepat. Nah, dengan metode ini perusahaan dapat mengambil keputusan bisnis yang tepat dan cepat berdasarkan informasi terbaru. Dan yang kedua itu ada kualitas dan konsistensi data. Nah, kualitas dan konsistensi data itu adalah dua konsep yang sangat penting dalam mengelola data. Nah, kualitas data itu merujuk pada keandalan dan kebenaran data, sedangkan untuk konsistensi data itu merujuk pada kesamaan dan kesesuaian data dengan setiap sumber data lainnya. Nah, pentingnya kualitas dan konsistensi data itu adalah tidak dapat disangkal. Nah, dalam konteks integrasi big data, data dari berbagai sumber itu harus dikumpul dan diproses bersama-sama. Namun, jika kualitas dan konsistensi data itu tidak dijamin, maka integrasi big data itu tidak akan menghasilkan hasil yang bermanfaat. Untuk memastikan kualitas dan konsistensi data, organisasi harus memiliki proses pengawasan data yang ketat. Nah, proses ini tuh mencakup pemeriksaan data secara teratur, pembersihan data, dan pengujian kualitas data. Nah, penting juga untuk memiliki standar dan prosedur pengumpulan dan pengolahan data yang jelas dan ketat. Nah, dengan demikian data yang dikumpulkan dapat diandalkan dan benar-benar bermanfaat bagi organisasi. Nah, next. Oke, selanjutnya itu mengenai pendekatan umum yang bisa digunakan untuk integrasi big data. Nah, yang pertama itu ada namanya batch processing. Jadi, batch processing ini adalah teknik pengolahan data di mana data itu dikumpulkan, diproses, dan dianalisis dalam jumlah besar pada satu waktu tertentu. Nah, batch processing ini itu punya keuntungan. Nah, keuntungannya itu adalah memproses jumlah data yang besar dengan cepat, menghemat biaya dengan cara memproses data dalam satu batch besar, dan memaksimalkan waktu dan sumber daya yang tersedia. Next. Nah, batch processing ini itu juga memiliki kerugian. Nah, kerugiannya itu adalah waktu responnya itu yang lambat dan lebih rumit dalam hal pemecahan masalah.
Nah, yang kedua itu ada real-time integration. Jadi, real-time integration ini adalah teknologi yang memungkinkan data untuk diintegrasikan secara langsung dari berbagai sumber ke dalam sistem yang diperlukan dalam waktu nyata atau seketika. Nah, real-time integration ini tuh memiliki keuntungan. Keuntungannya itu adalah kemampuannya untuk mengintegrasikan data secara langsung dari berbagai sumber ke dalam sistem yang digunakan, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Nah, real-time integration ini juga memiliki kerugian. Jadi, kerugiannya itu adalah biaya real-time integration yang dapat sangat tinggi. Nah, karena memerlukan infrastruktur dan teknologi yang canggih. Terus yang kedua, kerugiannya itu dia dapat meningkatkan resiko keamanan data. Terus karena data itu dapat dieksploitasi atau dicuri saat diproses. Dan yang ketiga, jika sistem yang digunakan itu tidak terintegrasi dengan baik, maka data yang diterima itu mungkin tidak akurat atau tidak lengkap. Nah, yang ketiga ada yang namanya stream processing. Jadi, stream processing ini adalah teknologi yang memungkinkan data untuk diolah secara real time saat datanya itu sedang dibuat atau dihasilkan. Nah, keuntungan stream processing ini itu adalah dapat membantu organisasi untuk memproses data secara real time dan memberikan hasil analisis yang lebih cepat dan akurat. Nah, adapun kerugian dari stream processing yaitu, stream processing itu dapat menghasilkan banyak data yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut dan penyimpanan yang mahal. Jadi organisasi itu perlu mempertimbangkan biaya tambahan yang mungkin akan timbul. Next. Dan yang terakhir itu ada pendekatan yang namanya hybrid integration. Jadi hybrid integration ini itu menggabungkan antara yang namanya batch processing dan stream processing dari sumber data berbeda, yaitu integrasi cloud dengan integrasi on-premise menjadi satu sistem yang terintegrasi. Nah, keuntungan menggunakan hybrid integration ini itu adalah mempercepat waktu pengembangan aplikasi dan menawarkan tingkat keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan integrasi tunggal. Nah, hal ini tuh dikarenakan hybrid integration itu dapat memberikan perlindungan dari berbagai ancaman keamanan data seperti hacking atau malware. Dan juga hybrid integration ini memiliki kerugian. Jadi, hybrid integration itu membutuhkan keterampilan teknis yang lebih baik. Nah, jika perusahaan itu tidak memiliki keterampilan teknis yang cukup, maka mengintegrasikan big data dengan hybrid integration itu mungkin tidak menjadi pilihan yang terbaik. Nah, selain itu, hybrid integration itu dapat memperlambat kinerja aplikasi. Hybrid integration dapat mempercepat waktu pengembangan aplikasi, namun dapat memperlambat kinerja aplikasi dalam jangka panjang. Hal ini tuh disebabkan oleh kompleksitas sistem integrasi yang lebih tinggi dan penggunaan infrastruktur yang lebih besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada dampak analitik pada pengambilan keputusan. Analitik big data adalah istilah yang mengacu pada teknik, alat, dan aplikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan mendapatkan pemahaman dari berbagai himpunan data yang sangat besar dan berkecepatan tinggi. Data yang dihasilkan dengan kecepatan tinggi seringkali ditampilkan dalam berbagai bentuk, mulai dari yang terstruktur seperti tabel database dan lembar Excel, semi-terstruktur seperti file XML, halaman web, hingga tidak terstruktur seperti gambar, file, dan audio. Big data analitik melibatkan pengumpulan analisis dan interpretasi data yang sangat besar untuk menemukan pola, tren, dan wawasan yang berguna. Selama proses ini, analitik sangat penting untuk mengoptimalkan proses pengambilan keputusan. Organisasi dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat dengan menggunakan analisis data real-time dan historis, prediksi tren pasar, evaluasi resiko investasi, dan detektif fraud adalah beberapa contoh aplikasi analisis data. Next. Selanjutnya ada fungsi analitik. Yang pertama itu mengoptimalkan pengambilan keputusan, di mana analisis data membantu organisasi memprediksi tren pasar, mengevaluasi resiko investasi, dan menemukan fraud dengan lebih cepat.
Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Analisis data membantu mengoptimalkan operasional seperti manajemen armada, prediksi waktu kedatangan, dan pengiriman barang. Yang ketiga, ada mengembangkan produk baru, yaitu analisis data membantu mengembangkan produk baru yang sesuai dengan keinginan dan ekspektasi target pasar. Next. Selanjutnya ada dampak analitik pada pengambilan keputusan. Yang pertama, meningkatkan akurasi dan efisiensi pengambilan keputusan. Organisasi dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan terarah dengan menganalisis data yang lebih banyak dan kompleks. Yang kedua, mengidentifikasi peluang baru, di mana analitik dapat membantu menemukan pola dan tren yang tidak terlihat, di mana dapat membuka peluang baru bagi organisasi dan bisnis. Yang ketiga, meminimalkan risiko. Organisasi dapat meminimalkan risiko dengan memahami risiko yang terkait dengan keputusan tertentu. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan, di mana analitik dapat membantu bisnis memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan lebih baik, yang memungkinkan mereka untuk memberikan layanan yang lebih sesuai dengan keinginan pelanggan. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi operasional, di mana analitik dapat membantu menemukan proses yang tidak berfungsi dengan lebih baik dan mengoptimalkan kinerja operasional. Next. Selanjutnya ada contoh penerapan analitik big data. Yang pertama itu penciptaan produk dengan menggunakan data analitik bisnis yang sangat besar. Analitik big data membantu organisasi mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan membantu fitur pengarahan serta strategi pada peta strategi. Yang kedua itu ada personalisasi, rekomendasi, iklan bertarget, upselling, dan program kesetiaan adalah cara platform streaming dan peritel online untuk menyesuaikan pengalaman pengguna. Yang ketiga ada manajemen rantai pasokan. Semua komponen rantai pasokan, termasuk pengadaan, pengiriman, pengembalian, dan inventaris ditentukan dan diperkirakan melalui analisis prediktif. Yang keempat ada layanan kesehatan, di mana analitik big data dapat membantu penyedia menemukan diagnosis dan perawatan baru dengan mengumpulkan informasi penting dari data pasien. Dan yang terakhir itu ada pencegahan penipuan, di mana lembaga keuangan menggunakan penggalian data dan pembelajaran mesin untuk mengurangi risiko dengan mendeteksi dan memprediksi pola aktivitas penipuan. Next. Selanjutnya, analitik data itu memiliki tantangan yang perlu diwaspadai. Yang pertama itu, pastikan data Anda terorganisir dan mudah diakses. Mencari tahu cara mengolah banyak data yang masuk hingga mengalir dengan benar di seluruh aplikasi adalah masalah terbesar dengan big data. Menghindari silo, memastikan data tetap terintegrasi, dan merencanakan infrastruktur di sekitar strategi manajemen yang efektif adalah semua hal yang harus kita lakukan. Yang kedua, kendali kualitas. Ketika data masuk dalam volume besar dan berkecepatan tinggi, mempertahankan kualitas dan akurasi data dapat menjadi tantangan yang memakan waktu. Pastikan proses pengumpulan, pemrosesan, dan pembersihan data dapat terintegrasi, terstandardisasi, dan dioptimalkan sebelum memulai analisis. Yang keempat ada menjaga data tetap aman. Semakin banyak pelanggaran data, semakin penting untuk melindungi data. Saat sistem analitik berkembang, ada kemungkinan masalah keamanan seperti data palsu, kebocoran, masalah kepatuhan, dan kerentanan perangkat lunak. Dengan diikuti audit keamanan, lakukan uji kelayakan, dan mengenkripsi informasi, kita dapat mengatasi beberapa masalah tersebut. Terus yang terakhir ada memilih sumber daya yang tepat. Jumlah alat dan teknologi yang tersedia dapat menyebabkan pilihan yang sangat beragam. Karena itu, kita harus terus belajar dan mendapatkan informasi serta menyewa atau berkonsultasi dengan profesional jika diperlukan. Next. Yang terakhir ada manfaat analitik bagi big data. Yang pertama itu waktu memperoleh wawasan yang lebih cepat. Analitik big data dapat mengubah informasi menjadi wawasan yang lebih cepat yang kemudian digunakan untuk membuat keputusan terinformasi tentang produk, operasi, pemasaran, dan inisiatif bisnis lainnya. Yang kedua ada efisiensi biaya.
Banyak data membutuhkan penyimpanan, yang berarti biaya yang besar untuk mempertahankannya. Namun, dengan munculnya sistem penyimpanan yang lebih luas, organisasi sekarang dapat memaksimalkan efisiensi operasional mereka, sekaligus mengurangi biaya di mana akan menghasilkan sistem yang lebih efisien dan margin keuntungan yang lebih tinggi. Yang terakhir ada kepuasan pengguna, di mana kecerdasan bisnis berbasis big data menggunakan analisis prediktif untuk memperkirakan perilaku dan menganalisis tren pasar. Organisasi dapat membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, di mana dapat mempelajari keinginan mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bab 3, yaitu mengenai pembahasan dari big data itu sendiri. Di mana yang pertama itu kita membahas tentang implementasi dari big data itu dalam sistem informasi. Di era digital yang dinamis ini, organisasi itu dihadapkan pada volume data yang sangat besar dan sangat kompleks, yang kita kenal dengan namanya big data. Nah, data ini itu berasal dari berbagai sumber, seperti dari transaksi bisnis, kemudian dari media sosial, kemudian dari Internet of Things, dan lain sebagainya. Kita mengolah dan menganalisis big data itu secara efektif harus menjadi kunci untuk mendapatkan wawasan berharga dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan lebih efisien. Big data itu memungkinkan untuk melakukan banyak hal yang sebelumnya jauh lebih sulit. Pekerjaan pada berbagai industri itu sangat dimudahkan dalam pengoperasian dalam big data. Implementasian big data dalam sistem informasi itu memiliki beberapa tujuan dan manfaat yang signifikan untuk meningkatkan sistem operasional, meningkatkan pengetahuan tentang pelanggan, dan membantu pengambilan keputusan yang akurat. Beberapa tujuan dari implementasi big data terhadap sistem informasi itu diantaranya, yang pertama itu implementasi big data dalam sistem informasi itu dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dengan menganalisis pada pola dan tren yang terjadi dalam bisnis, sehingga dapat diambil keputusan yang lebih tepat dan akurat. Selanjutnya, tujuan yang kedua yaitu big data itu dapat digunakan untuk memahami preferensi dan perilaku pelanggan, yang memungkinkan bisnis itu untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan dan tingkat konversinya. Yang terakhir, tujuan dari big data yaitu implementasi big data dalam sistem informasi dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih akurat dengan menganalisis data yang lebih besar dan kompleks tersebut, sehingga dapat diidentifikasi menjadi sebuah pola, hubungan, dan wawasan baru yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang strategis. Implementasi big data itu sangat memberikan manfaat yang besar dalam sistem informasi. Manfaat yang sangat berpengaruh dalam sistem informasi itu diantaranya, yang pertama, big data membantu mendefinisikan dan menganalisis masalah secara real time, yang memungkinkan bisnis untuk meminimalisir kesalahan dalam penyimpanan data. Yang kedua, big data itu memungkinkan identifikasi penyimpangan atau perilaku abnormal dalam struktur perusahaan, sehingga dapat dihentikan kesalahan teknis ataupun non-teknis. Yang ketiga, big data dapat membantu pengambilan keputusan yang bijak dan benar dengan menghubungkan sistem dengan teknologi pintar seperti AI atau kecerdasan buatan yang kita sebut dengan artificial intelligence. Big data itu sangat berpengaruh dalam kegiatan perusahaan. Dalam sisi human resources sendiri, itu bisnis menggunakan big data untuk memaksimalkan pengelolaan izin kesehatan. Big data memungkinkan analisis klaim asuransi kesehatan dari populasi besar, karyawan, dan keluarga mereka. Analisis ini dapat melacak variabel seperti frekuensi kunjungan ke ruang gawat darurat dan kecenderungan karyawan untuk menggunakan obat generik ataupun bermerek. Yang kedua, selain membantu tunjangan kesehatan, big data itu membantu proses rekrutmen. Misalnya perusahaan itu outsourcing menggunakan big data untuk merekrut tim IT dengan lebih efisien.
pekerjaan tradisional itu sering dianggap lambat dan bergantung pada penilaian subjektif, sehingga berpotensi memilih kandidat yang tidak sesuai. Big data itu juga dapat membantu dalam sisi product development. Big data itu membantu dalam memahami preferensi pelanggan dan menggunakan informasi ini untuk membuat produk baru. Salah satu contohnya itu adalah Ford Motor Company untuk memperkenalkan fitur penanda putar 3 kedip yang sudah ada pada mobil Eropa. Dalam sisi operasional, Big Data itu membantu untuk meningkatkan efisiensi operasional itu sendiri. Contohnya dari United Parcel Service, di mana mereka menggunakan sensor di armada pengirimannya untuk mengumpulkan informasi seperti kecepatan truk, lokasi, dan penggunaan sabuk pengaman pengemudi. Selanjutnya data itu diunggah dan dievaluasi setiap malam. Terus kemudian di sisi marketing, manajer pemasaran itu telah lama menggunakan data untuk memahami lebih dalam pelanggan dan menargetkan kampanye pemasaran yang lebih tepat. Dengan big data, pemasar sekarang dapat membuat pesan yang lebih personal. Misalnya di sini ada namanya Intercontinental Hotel Group, di mana mereka itu mengumpulkan informasi tentang anggota program di Loyalitas Priority Club. Kemudian menggunakan data-data itu, hotel tersebut meluncurkan kampanye dengan menggunakan data warehouse dan perangkat lunak analitik mereka, yang dimana di kampanye sebelumnya mereka menghasilkan 7-15 pesanan yang disesuaikan. Tetapi dengan menggunakan kampanye baru yang disesuaikan menggunakan big data tersebut, kampanye ini menghasilkan 1.000-1.500 pesan. Selanjutnya akan masuk ke 3.2 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, 3.2 manfaat big data dan analitik dalam informasi. Yang pertama itu mendefinisikan dan menganalisis masalah. Big data dapat bermanfaat untuk menentukan akar penyebab kegagalan, masalah, dan kegagalan hampir secara real time. Big data dapat membantumu dalam mendefinisikan dan menganalisis suatu masalah yang kemudian digunakan untuk meminimalisir kesalahan dalam penyimpanan data. Yang kedua, ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini adalah manfaat yang tidak kalah penting adalah dari segi aspek sustainability. Big data memungkinkan kita dapat dengan cepat dan akurat mengidentifikasi penyimpangan atau perilaku abnormal dalam struktur perusahaan. Selanjutnya, bentuk atau proses kegiatan yang menyimpang ini juga dapat dihentikan baik dari sisi kesalahan teknis atau non-teknis. Yang ketiga itu ada membuat keputusan. Di next. Big data juga dapat menuntun menuju pengambilan keputusan yang bijak dan benar. Kehadiran big data ini mungkin kita bisa menghubungkan sistem dengan perangkat teknologi pintar seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kita juga dapat menggunakan IoT atau Internet of Things. Fungsinya untuk menyimpan dan menyediakan berbagai informasi dan big data yang diperlukan untuk pengembangan suatu produk tertentu. Contohnya adalah konsep Smart City yang menggunakan bantuan kecerdasan buatan dalam jaringan besar. Yang keempat itu membuat kerja yang lebih efisien. Kehadiran big data juga dapat mengurangi biaya dalam waktu serta meningkatkan kinerja aplikasi sehingga perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien. Berbagai sistem big data dapat digunakan untuk menyimpan data yang dapat mengurangi biaya bagi perusahaan. Kemudian, dari sisi waktu proses dioperasi, big data telah siap dengan sistem integrasi data yang dapat memangkas waktu operasional. Selanjutnya itu ada pengambilan keputusan berbasis data. Pengambilan keputusan berbasis data ini, pengambilan pendekatan yang digunakan organisasi untuk membuat keputusan bisnis berdasarkan data aktual, bukan berdasarkan intuisi atau observasi saja. Dalam proses ini, data dikumpulkan dari
berbagai sumber termasuk operasi bisnis, riset pasar, umpan balik pelanggan, dan banyak lagi. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada peningkatan efisiensi operasional. Yang pertama, ada optimalkan sumber daya Anda. Optimalisasi sumber daya adalah proses mengalokasikan dan mengelola sumber daya dengan cara seefisien mungkin. Tujuan dari optimalisasi sumber daya ini adalah untuk memaksimalkan produktivitas dengan mengurangi biaya langsung tenaga kerja. Teknik pengoptimalan sumber daya juga dapat membantu Anda meningkatkan kinerja dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik. Yang kedua itu ada tinjau proses. Transformasi bisnis dicapai melalui segitiga emas manusia, proses dan teknologi kerangka PPT. Manusia melakukan pekerjaannya, proses membuat pekerjaan tersebut dapat diulang, dan teknologi membuat proses tersebut menjadi lebih efisien. Jadi penting agar proses Anda sesuai dengan tujuan dan efisien secara operasional. Yang ketiga, ada mengotomatiskan proses. Salah satu hambatan utama terhadap efisiensi operasional adalah proses manual yang tidak perlu. Di era baru teknologi otomasi, tidak ada alasan untuk melakukan aktivitas yang memakan waktu dan padatnya karya. Selanjutnya itu pengembangan produk dan layanan baru. Yang pertama, pengembangan produk dan layanan baru, faktor-faktor yang memungkinkan mempengaruhi keputusan Anda untuk mengembangkan produk atau layanan baru itu adalah perubahan perilaku masyarakat, kebiasaan konsumen terus berubah yang dapat berdampak besar pada bisnis dan jualan Anda. Salah satunya adalah perubahan terbesar beberapa tahun terakhir adalah meningkatnya tren menuju produk ramah lingkungan dengan 45% pembeli di Inggris secara aktif membeli produk yang ramah lingkungan dan ramah hewan. Penting untuk selalu mengikuti tren besar seperti ini dan memutuskan apakah tren tersebut relevan dengan basis pelanggan Anda. Jika demikian, Anda harus memikirkan bagaimana Anda dapat menyelesaikan produk atau layanan di masa depan. Next. Nah, selanjutnya itu masih meningkatkan adopsi teknologi. Teknologi itu merupakan faktor kunci yang perlu dipertimbangkan dalam setiap proses pembangunan karena teknologi merupakan salah satu cara tercepat untuk melampaui persaingan. Meluangkan waktu untuk meneliti bagaimana bisnis lain di sektor Anda menggunakan teknologi dapat membantu sektor Anda menggunakan teknologi dapat membantu meningkatkan umur produk atau layanan baru Anda. Jangan lupa untuk melihat alat digital yang tersedia untuk mengelola proyek pengembangan itu sendiri. Resiko stagnasinya itu adalah para pemimpin yang tidak memperbarui atau menambah produk dan layanan yang mereka miliki beresiko melihat bisnisnya mandek dan tertinggal. Ingatlah bahwa mengembangkan produk atau layanan itu membutuhkan waktu. Penting untuk bersikap proaktif terhadap perkembangan baru daripada menunggu penurunan pendapatan untuk memulai prosesnya. Next. Nah, dari timbal balik pelanggan ini, umpan balik pelanggan sangat penting dalam pengembangan produk atau layanan baru. Banyak bisnis menyadari bahwa ide atau asumsi yang ada ditantang atau bahkan menjadi mubazir ketika mereka mulai mendapatkan masukan nyata dari pelanggan. Mendengarkan masukan ini memastikan bahwa Anda melakukan perbaikan yang tepat dan menyesuaikannya agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya masuk ke 3.3, tantangan dan solusi dalam pengelolaan Big Data. Dalam suatu perusahaan, data diproduksi setiap menitnya yang berasal dari transaksi bisnis, pelanggan, dan mitra bisnis, dan lain-lain. Di era modern, data diibaratkan sebagai bahan bakar untuk menjalankan roda perusahaan agar sampai tujuan melalui pilihan rute yang tepat. Semua data yang dimiliki terkumpul menjadi sekumpulan data dalam jumlah besar yang umumnya dikenal sebagai big data.
Walaupun data dinilai sangat penting bagi laju pertumbuhan bisnis, namun kenyataannya hingga saat ini masih banyak perusahaan yang belum menemukan cara tepat untuk mengelola data menjadi sesuatu yang bernilai karena mengalami berbagai tantangan. Tantangan apa aja yang menjadi pengolahan big data yang sering terjadi dalam perusahaan? Nah, di sini ada data dari berbagai sumber tersimpan dalam platform yang berbeda. Jadi, tantangan pengolahan big data yang umumnya terjadi dalam suatu perusahaan adalah kebutuhan untuk mengelola data dari berbagai macam sumber. Namun, data yang diterima tersimpan di platform yang berbeda-beda berdasarkan jenis data dan asal sumbernya. Kesenjangan ini akan menimbulkan masalah saat proses penarikan dan analisa data. Kalau situasinya seperti ini, hasil analisa data akan cenderung tidak efektif karena kelengkapan data dan akurasinya perlu kita pertanyakan. Menggabungkan data dari berbagai sumber secara manual akan menghasilkan banyak waktu, sehingga membatasi penglihatan karyawan terdapat insight yang seharusnya dapat terlihat dengan mudah. Solusinya untuk mengatasi tantangan pengelolaan big data, kita bisa menggunakan platform big data analytic yang komprehensif dan mampu memusatkan data dalam satu lokasi terpusat. Untuk yang kedua, tantangan dan solusinya mengklasifikasi data yang berkualitas. Dengan banyaknya data yang dimiliki, karyawan akan sulit mengklasifikasikan data yang berkualitas. Pada akhirnya, proses analisa tidak fokus pada data yang benar-benar memiliki value untuk kemajuan bisnis perusahaan. Selain itu, jika karyawan harus mengklasifikasikan data yang berkualitas secara manual, maka mereka tidak akan mendapatkan data real-time untuk menemukan tren terkini. Ketidakmampuan untuk melihat data secara real-time bisa membawa banyak dampak negatif yang signifikan. Terdapat kualitas keputusan yang diambil berdasarkan data yang tersedia atau yang biasa disebut data-driven decision. Solusi big data yang dilengkapi dengan kemampuan AI dan machine learning akan membantu perusahaan mengatasi tantangan pengelolaan big data ini. Dukungan dari AI dapat membantu karyawan mengklasifikasikan data yang berkualitas untuk kita analisa secara otomatis, sehingga hasil analisa dapat jauh lebih baik, cepat, dan yang pastinya akurat sesuai dengan tren yang sedang happening. Untuk yang ketiga, kurangnya jumlah karyawan yang memiliki kemampuan menganalisa data. Walaupun zaman sudah semakin maju dan modern, kenyataannya masih banyak perusahaan tidak memiliki jumlah karyawan yang cukup untuk bisa menganalisa data dengan baik. Masalah ini terjadi karena pengoperasian platform yang kompleks. Hanya karyawan tertentu saja yang bisa diandalkan untuk menganalisa data. Kalau situasinya seperti ini, perusahaan akan kesulitan untuk mengikuti laju perkembangan kompetisi bisnis karena proses analisa data menghabiskan waktu yang cukup lama. Solusinya, kita bisa mengatasi tantangan pengelolaan big data dengan menggunakan platform big data analytic yang membantu setiap karyawan dapat mengakses dan memanfaatkan data yang tersedia tanpa harus mempelajari alat dan bahasa pemrograman yang kompleks untuk pengoperasiannya. Dan yang keempat, membutuhkan banyak biaya. Tantangan pengelolaan big data membutuhkan banyaknya biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan proses analisa data yang efektif. Untuk mengatasi tantangan pengelolaan big data ini, perusahaan dapat mengimplementasi platform big data yang menawarkan fleksibilitas dalam
hal skema pembayaran. Dengan memilih platform Big Data yang menawarkan skema pembayaran fleksibel, perusahaan hanya perlu membayar sesuai dengan fitur yang mereka butuhkan dan gunakan. Sehingga perusahaan dapat mengeluarkan biaya investasi teknologi Big Data yang lebih efisien. Next. Nah, yang kelima, ini ada masalah skalabilitas. Seiring dengan perkembangan bisnis perusahaan, jumlah data yang akan diproduksi akan semakin banyak tak terkendali. Jumlah data yang semakin banyak akan menimbulkan masalah baru dalam menyimpan dan pengelolaan data. Karena prosesnya akan semakin kompleks. Banyak perusahaan gagal untuk mengelola datanya secara efektif saat bisnisnya semakin berkembang. Platform Big Data Analytics yang sudah digunakan sejak awal tidak memiliki kemampuan yang cukup baik untuk mengelola data yang semakin banyak jumlahnya. Untuk mengatasi tantangan pengelolaan Big Data ini, perusahaan perlu melakukan platform Big Data Analytics yang menawarkan kemampuan skalabilitas, yaitu memiliki kemampuan untuk mengelola data dalam jumlah yang tak terbatas, tanpa mempengaruhi kualitas analisanya. Sehingga perusahaan nggak perlu khawatir dengan kebutuhan pengelolaan big data yang semakin kompleks jika bisnisnya semakin berkembang. Yang ke-6, volume tidak dapat diatur. Maksudnya, data besar sesuai dengan namanya, perusahaan mempunyai data berukuran terabyte atau bahkan exabyte yang terus berkembang dan dapat dengan mudah menjadi tidak terkendali. Jika tidak dikelola dengan baik, tanpa arsitektur data komputasi yang memadai, bisnis ini nggak dapat mengejar pertumbuhan dan sebagai akibatnya bisa kehilangan peluang untuk mendapatkan nilai dari aset data mereka. Selanjutnya yang ke-7, data buruk yang membawa hasil buruk. Kualitas yang buruk adalah salah satu tantangan besar dari big data yang merugikan, contohnya seperti Amerika Serikat saja sebesar dari 3 triliun setiap tahunnya. Bagaimana bisa begitu banyak uangnya terbuang percuma? Karena kualitas data yang buruk menyebabkan kesalahan dan wawasan yang menyesatkan, yang pada akhirnya berubah menjadi biaya bisnis. Hal ini bisa menjadi kecil dengan sebuah perusahaan gagal mencocokkan satu pelanggan dengan pesanan yang benar karena entry yang salah. Yang selanjutnya menangani berbagai format. Ini mungkin mengejutkan, tetapi sebagian besar data yang kita miliki 80-90% menurut cio.com tidak terstruktur jika tidak ada dalam tabel database seperti email, ulasan, pelanggan, video, dan lain-lain. Mungkin terstruktur dan semi terstruktur hal ini bisa membawa pada serangkaian tantangan lain terkait big data. Mencari tahu cara menghadirkan data heterogen dalam format yang sesuai dengan kebutuhan intelijen bisnis kita. Masih banyak tantangan dan solusi dalam pengelolaan big data seperti berbagai sumber dan hambatan integrasi, tingginya biaya proyek, data dan infrastruktur, dan langkahnya talenta big data baik yang ada di dalam maupun di pasar. Dan juga tidak ada pemahaman yang jelas tentang mendapatkan dan menggunakan wawasan. Lambatnya waktu untuk mendapatkan wawasan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke 3.4 atau masa depan Big Data dan Analitik. Di dalamnya terdapat
Saat ini Big Data dan Analitik itu terus berkembang pesat, didorong oleh kemajuan teknologi dan semakin pentingnya data dalam pengambilan keputusan. Untuk tetap berkembang, penting untuk memahami tren utama yang membentuk masa depan dan poin penting yang perlu diperhatikan itu ada 4. Yang pertama ada pentingnya volume dan variasi data. Jumlah data yang dihasilkan terus meningkat secara eksponensial, berasal dari berbagai sumber seperti IoT atau Internet of Things, media sosial, terus aktivitas digital lainnya. Nah, data ini tuh menjadi lebih beragam, termasuk data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur, yang menghadirkan tantangan dan peluang baru untuk analisis. Lalu yang kedua ada perkembangan AI dan machine learning atau ML. AI dan ML ini tuh memainkan peran mereka yang semakin penting dalam big data dan analitik dan memungkinkan otomatisasi tugas, analisis data yang lebih kompleks, dan pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Algoritma ML itu canggih, dapat mengidentifikasi pola dan tren sembunyi dalam kumpulan data besar dengan memberikan wawasan yang sebelumnya nggak terduga. Lalu ada yang ketiga ini ada platform cloud dan edge computing. Itu maksudnya itu mereka tuh menyediakan skalabilitas dan fleksibilitas yang mau diperlukan untuk menangani volume data yang besar dan kompleks. Edge computing itu memungkinkan pemrosesan data di dekat sumbernya dengan mengurangi latensi dan meningkatkan privasi. Lalu ada yang D, yang terakhir itu ada fokus dan privasi dan keamanan data. Kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data itu semakin meningkat sekarang ini dengan mendorong regulasi dan praktik baru untuk melindungi informasi sensitif. Organisasi ini tuh perlu menerapkan langkah-langkah yang kuat untuk memastikan data mereka aman dan digunakan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, Big Data dan Analitik ini memiliki dampak untuk masa depan. Boleh di next? Oke, di sini terdapat dampak masa depan Big Data dan Analytics. Di sini juga ada 4. Yang pertama ada personalisasi yang lebih baik. Maksudnya perusahaan akan dapat menggunakan data untuk memahami pelanggan mereka dengan lebih baik dan menawarkan produk dan layanan yang dipersonalisasi lagi. Yang kedua ada peningkatan efisiensi operasional. Itu maksudnya data itu dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan produktivitas yang ada. Lalu yang ketiga ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Data itu akan memberikan wawasan yang lebih akurat untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cerdas di semua tingkatan organisasi. Lalu yang terakhir ada munculnya produk dan layanan baru. Data itu dapat mendorong inovasi dan menciptakan produk dan layanan baru yang sebelumnya nggak mungkin atau tidak pernah ada. Lalu ada bidang-bidang big data dan analitik terus berkembang pesat dan membuka peluang baru yang luar biasa untuk prediksi dan inovasi di berbagai sektor. Oleh karena itu ada beberapa poin penting yang menggambarkan masa depan yang cerah dalam big data. Yang pertama itu ada peningkatan kemampuan prediktif. Nah, algoritma AI ini memungkinkan pembelajaran mesin akan memungkinkan analisis data yang lebih mendalam dengan menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Nah, prediksi ini dapat digunakan di berbagai bidang, kayak bidang bisnis, keuangan, kesehatan, pemerintahan. Kalau di bisnis itu, dia tuh memperkirakan pelanggan, mengoptimalkan rantai pasokan yang ada, produk-produknya, dan meminimalkan risiko yang ada. Kalau di keuangan itu, biasanya itu mendeteksi penipuan, terus memprediksi tren pasar dan membuat keputusan investasi yang lebih cerdas. Untuk kesehatan itu memprediksi risiko penyakit, lalu mengembangkan data-data obat-obat baru, lalu untuk pemerintahan itu sangat meningkatkan layanan publik kayak memprediksi kejahatan, lalu mengelola sumber daya secara efisien dan lebih efisien lagi. Lalu yang kedua ada integrasi dengan teknologi baru, itu maksudnya big data itu dan analitik akan semakin terintegrasi dengan teknologi baru yang IoT tadi, dengan 5G, lalu dengan komputasi awan. Hal ini akan memungkinkan pengumpulan data dan analisis yang lebih real-time dan scalable, membuka wawasan yang sebelumnya nggak terbayangkan atau belum pernah ada. Contohnya tuh kayak IoT itu dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari sensor pabrik dengan menghasilkan prediksi tentang potensi kerusakan mesin dan memungkinkan pemeliharaan dan preventif yang ada. Lalu yang C, ada fokus pada etika dan privasi.
Seiring dengan meningkatnya kekhawatiran tentang privasi dan etika dalam penggunaan data, akan semakin penting untuk menerapkan praktik yang bertanggung jawab dalam pengumpulannya, penyimpanan, dan analisa. Nah, hal ini tuh termasuk mendapatkan persetujuan yang jelas dari individu dengan memastikan keamanan datanya dengan menggunakan data secara bertanggung jawab dan transparan. Lalu ada lahirnya profesi baru. Nah, di sini itu permintaan akan tenaga ahli di bidang big data dan analitik akan terus meningkat seiring dengan berkembangnya kebutuhan akan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang kompleks. Dan profesi baru itu biasanya muncul kayak arsitek data, analisis data, dan ilmuwan dalam mengembangkan data. Contohnya tuh kayak mereka tuh merancang, mengelola infrastruktur data yang kompleks dengan menganalisis data-data yang ada. Kalau ilmuwan itu biasanya mengembangkan algoritmanya dan model baru untuk analisis data. Boleh di next? Boleh di next lagi? Oke, baik. Dari beberapa penjelasan yang kami paparkan, kami dapat menyimpulkan dalam makalah ini kami mempelajari berbagai konsep besar data analitik serta bagaimana keduanya itu berperan dalam mengoptimalkan sistem informasi di era digital ini. Selama proses penulisan ini, kami itu telah menemukan banyak temuan penting dan wawasan yang memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana big data dan analitik dapat digunakan dengan baik dalam berbagai industri. Pertama-tama, ciri-ciri utama big data, volume, kecepatannya, variasi, kebenaran, dan nilai-nilai itu menghadirkan tantangan dan peluang yang berbeda dalam pengelolaan dan analisis data. Organisasi itu harus memiliki strategi yang tepat untuk menangani kompleksitas data ini dengan memastikan bahwa data yang dikumpulkan itu dapat diolah dan dijelaskan dengan baik. Yang kedua, ada studi kasus dari berbagai sektor industri menunjukkan bahwa penerapan big data dan analitik ke dalam sistem informasi ini telah meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Organisasi yang berhasil menerapkan teknologi ini ke dalam sistem informasi, mereka dapat mengurangi biaya, meningkatkan operasionalnya, dan menjadi lebih kompetitif. Namun, analitik dan penggunaan data atau big data ini penuh dengan tantangan. Beberapa kendala utama yang harus diatasi termasuk mengatasi masalah keamanan dan privasi, menjaga kualitas data, dan mengintegrasi data dari berbagai sumber. Pengembangan kebijakan data yang kuat dan penerapan teknologi keamanan yang canggih adalah beberapa solusi yang dapat membantu organisasi mengatasi masalah-masalah ini. Selain itu, makalah ini tuh menguraikan beberapa strategi dan praktik terbaik yang dapat diterapkan oleh organisasi untuk memaksimalkan potensi big data dan analitik. Berdasarkan penelitian literatur dan studi kasus, rekomendasi ini memberikan panduan praktis untuk organisasi yang ingin memanfaatkan teknologi ini dengan sukses. Akhirnya, makalah ini itu menekankan bahwa transformasi digital yang sukses di era digital ini sangat bergantung pada kemampuan organisasi untuk memanfaatkan big data dan analitik yang ada. Organisasi yang dapat mengintegrasikan teknologi ini ke dalam sistem informasi, mereka akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan, dapat berinovasi lebih cepat dan peka terhadap perubahan pasar. Secara keseluruhan, makalah ini menggarisbawahi bagaimana analitik dan big data sangat penting untuk mengoptimalkan sistem informasi di era digital. Organisasi dapat memanfaatkan kekuatan data untuk mencapai transformasi digital yang sukses, efisien operasional, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Mereka perlu memahami dan menerapkan strategi yang tepat untuk memanfaatkannya. Makalah ini diharapkan menjadi referensi yang bermanfaat dan inspiratif bagi akademisi, penelitian, dan praktisi TI. Terima kasih. Selalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saran yang kami berikan dari kelompok kami itu diantaranya organisasi itu harus berinvestasi dalam infrastruktur teknologi yang memadai dan memperkuat keterampilan sumber daya manusia dalam big data dan analitik. Kolaborasi antar departemen, peningkatan keamanan dan privasi, dan penekanan pada kualitas data sangat penting.
organisasi akan lebih mampu tetap kompetitif jika mereka menerapkan pendekatan tangkas untuk project analitik dan terus mengeksplorasi inovasi teknologi seperti machine learning dan AI. Untuk memastikan bahwa big data dan analitik mencapai tujuan yang diinginkan, pengukuran dan evaluasi kinerja yang berkelanjutan juga diperlukan. Langkah-langkah ini memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan potensi big data dan mengoptimalkan sistem informasi mereka di era modern. Berikut adalah sumber-sumber yang kami dapatkan untuk menghasilkan makalah ini, di mana kami mencari dari buku maupun dari website-website. Demikian presentasi dari kami tentang big data dan analitik mengoptimalkan sistem informasi di era digital. Kami berharap presentasi ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang big data dan bagaimana penerapannya dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi organisasi. Big data telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dunia digital. Dengan kemampuan analitik yang canggih, organisasi dapat menggali informasi yang berharga dari data yang mereka miliki. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat, peningkatan efisiensi, dan pengembangan strategi yang inovatif. Meskipun big data menghasilkan peluang yang luar biasa, namun juga terdapat tantangan yang perlu diperhatikan. Implementasi big data memerlukan pertimbangan teknis dan strategi yang matang. Organisasi perlu memiliki infrastruktur yang memadai, sumber daya yang manusia yang kompeten, serta tata kelola data yang efektif. Kami percaya bahwa big data dan analitik akan terus berkembang dan memainkan peran yang penting dalam sistem informasi di masa depan. Organisasi mampu memanfaatkan big data secara optimal akan memiliki keunggulan kompetitif dan mencapai kesuksesan yang lebih besar di era digital. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Dan sampai ketemu di waktu yang akan mendatang.